Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, dalam kelas itu mempunyai kesepakatan kita di kelas. Selama belajar kita harus apa? Selama pembelajaran kita tidak boleh apa? Harusnya sesama teman harus bagaimana? Ketika belajar Bu Guru menerangkan kamu harus bagaimana. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, keinginan kalian ketika kalian mengikuti belajar bersama Bu Guru di kelas. Keinginan kamu itu apa ketika belajar di kelas? Apakah ketika belajar di kelas kalian marah-marah sama Bu Guru? Tidak. Ketika belajar di kelas apakah kalian sambil makan? Tidak ya. Nah, berarti kalian berpikir apa ya ketika di dalam kelas ketika belajar itu tidak boleh yang dilakukan itu apa? Nah, kalian membuat kesepakatan sendiri, keyakinan sendiri. Nanti keyakinan itu ditempelkan bersama-sama di lembar yang sudah Bu Guru siapkan. Nah, paham? Paham. Oke, Bu Guru bagi satu lembar kertas. Nanti kamu ditulis di sini, ya. Kamu mau menulis apa? Keinginan kamu ketika
dalam kelas. Sambil menunggu temannya yang belum. Di sini? Ya. Apa ya? Kalau menulis yang rapi. Kita sepakati ketika kita belajar bersama di dalam kelas. Nah, coba berpikir apa ya? Sudah dibagi semua kertasnya? Ya. Oke, sekarang kamu tuangkan yang ada di pikiran kamu, ditulis. Selama belajar bersama Bu Guru itu tidak boleh atau yang boleh itu apa ya? Nah, ditulis apa tadi ya? Ya. Coba ya. Sudah Mas Pandu?
Yes, baik. Nggak tahu. Tepuk tangan buat kalian semua. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita sepakati dilaksanakan mulai hari ini ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini membuat tentang keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar apa tadi? Tentang keyakinan kelas. Sudah kita buat bersama-sama ya. Oh. Mas Alfi, sedang apa Mas Alfi? Makan di kelas ya Mas Alfi. Makannya nanti Mas Alfi ya. Nah, kembali lagi ke belajar. Ya. Mas Alfi tahu Bu Guru panggil ke sini kenapa? Tadi Mas Alfi di kelas melakukan apa? Makan di kelas. Nah, makan di kelas itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Nah, Ibu tahu makan itu adalah kebutuhan setiap manusia. Kalau Bu Guru lapar, juga Bu Guru makan. Tetapi kita juga harus tahu kapan waktu dan tempat untuk makan. Nah, Alfi pasti punya alasan kenapa tadi Mas Alfi makan di kelas. Kenapa? Oh, lapar. Oke. Apa Mas Alfi tadi tidak sarapan? Tidak. Memangnya Mas Alfi bangun jam berapa? Jam 6. Kenapa tidak sarapan dulu? Oh, takut terlambat ya. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan Mas Alfi makan di kelas itu sudah melanggar keyakinan kelas kita belum ya? Melanggar ya. Nah, kemudian Mas Alfi ingat tidak? Keyakinan kelas kita di kelas itu yang sudah dibuat ada apa saja yang Mas Alfi ingat? Tidak boleh makan. Oh, tidak boleh makan. Terus? Tidak boleh nyontek. Apa lagi? Nah, ada banyak ya Mas ya. Nah, yang Mas Alfi ingat tidak boleh makan. Nah, kira-kira yang Mas Alfi lakukan makan di kelas lagi akan diulangi lagi tidak? Tidak. Berarti Mas Alfi yang harus dilakukan supaya tidak makan di kelas apa? Harus bangun pagi. Habis bangun pagi terus sarapan dulu. Nah, kira-kira Mas Alfi mau melakukan itu mulai kapan? Mulai besok. Terima kasih Mas Alfi sudah mau melakukan perubahan yang lebih baik. Semoga Mas Alfi menjadi pribadi yang lebih baik, bisa lebih taat tentang aturan yang bisa dan bisa bertanggung jawab. Terima kasih Mas Alfi. Hari ini kita sudah belajar apa ya? Keyakinan kelas. Kenapa Mbak Sarah?
silakan Bu Guru belajar bersama ya. Nah, yang dulu, yang lainnya duduk kembali yuk. Mbak Salma tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Mbak Salma tadi melakukan apa ya di kelas? Mbak Salma tahu marah-marah itu perbuatannya sudah baik atau belum? Belum. Berbuat salah itu memang tidak apa-apa. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita mencari solusi dari permasalahan. Kita sebut ya. Mbak Salma pasti punya alasan kenapa tadi marah-marah. Kenapa Mbak Salma? Kenapa? Karena saya mendapat nilai 80. Mbak Salma marah karena nilainya tidak 100 ya? Oh, nah Mbak Salma masih ingat keyakinan kelas kita di kelas itu apa saja? Apa coba? Apa saja? Boleh makan, tidak boleh makan, tidak boleh marah-marah. Lagi. Oke, nah kemudian kira-kira yang bisa dilakukan Mbak Salma supaya tidak marah-marah lagi bagaimana? Mbak Salma harus bagaimana? Akan mengerjakan dengan begitu supaya mendapat nilai 100 dan apabila tidak mendapat nilai 100 janji ya. Berarti kira-kira kapan ya Mbak Salma mau memulai tidak marah-marah lagi? Mulai kapan? Mulai hari ini. Baik, terima kasih Mbak Salma sudah mau melakukan perubahan yang lebih baik. Dan Ibu harap Mbak Salma bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Halo, saran badan kesana. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kemiri 06 Bu Dwi Latifah SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Kemiri 06. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi aksi nyata calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten 8 akan menyampaikan diseminasi saya terkait aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif.
Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah diseminasi langsung tentang aksi nyata modul 1.4. Kemudian ada pertanyaan pemantik, dan kemudian ada refleksi, dan kemudian penutup. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya di sini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi. Saya berada di sini bukan maksud untuk menggurui atau yang lebih pintar, tetapi kita akan belajar bersama, berkolaborasi bersama dari hasil dari calon guru penggerak angkatan 8 pada modul 1.4. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di sini saya calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Batang akan memaparkan tentang aksi nyata pada modul 1.4. Perlu diketahui Bapak Ibu, calon guru penggerak ini modulnya ada 3. Ada modul 1, modul 2, dan modul 3. Ini adalah akhir dari modul 1.4, yaitu saya merancang sebuah aksi nyata, yaitu dengan bersama Bapak Ibu akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Kemiri 06, diseminasi disiplin positif. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi kita di sekolahan ini di dalamnya harus mewujudkan budaya positif yang di dalamnya ada bermacam poin yang membahas tentang budaya positif. Konsep utama pada modul 1.4 ini yang akan dibahas yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Asing Bapak Ibu nggih? Kita berkolaborasi bersama, belajar bersama. Ini itu diimplementasikan di sekolah. Ke-7 ini itu saling berkesinambungan. Lanjut. Sebelum ke pematerinya, ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda itu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, hukuman. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada anak kita yang salah dalam pembelajaran atau di sekolahan, kita memberikan hukuman. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Coba dari pertanyaan pemantik ini dibayangkan. Kita memberikan hukuman, apakah hukuman itu akan mendisiplinkan anak yang tadinya melanggar bisa menjadi lebih baik? Monggo, ada yang mau menanggapi? Ada yang bisa, ada yang belum tentu. Monggo, Bu Latifah. Menurut saya hukuman itu ada yang efektif untuk mendisiplinkan dan ada juga yang belum tentu berhasil untuk mendisiplinkan. Terima kasih. Itu dari Bu Latifah. Ada yang positif, ada yang tidak positif mengenai hukuman. Ada yang lain Bapak Ibu?
Monggo. Ya, menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini pertanyaannya apakah Anda setuju atau tidak ya Bu Putri? Kalau menurut saya mungkin hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, tetapi ada tetapinya. Tetapi itu akan menimbulkan, boleh dibilang mungkin dampak buruk. Contohnya seperti saya juga pengalaman dulu waktu SMA itu Bu Putri, saya pernah dihukum oleh guru kimia saya karena gara-gara tidak membawa tugas. Saya dihukum, tidak hanya saya, ada beberapa teman juga itu dihukum push up. Sampai sekarang saya masih teringat. Jadi dampak dari hukuman kepada anak itu akan memberikan dampak, boleh dibilang dampak negatif kepada anak. Jadi kalau dikatakan apakah Anda setuju, saya kurang setuju. Begitu Bu Putri. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Itu adalah tanggapan dari Bu Lina, mengatakan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Itu kurang setuju menurutnya Bu Lina, karena dampaknya itu adalah jangka panjang. Iya, jangka panjang. Bu Lina usianya sudah menginjak berapa Bu? 31. Padahal itu kejadiannya sudah lama. Ketika waktu usia berapa itu Bu? 16 tahun yang lalu berarti 16 tahun yang lalu. 16 tahun pada waktu usia 16 tahun. Tapi itu dampaknya adalah berkepanjangan. Nah, itu termasuk dampak yang negatif. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ketika anak melanggar aturan, misalnya tidak mengerjakan PR atau tidak membawa apa, nah kita berikan hukuman. Tetapi hukumannya di sini positif, yaitu dengan membaca. Misalkan kamu baca sejumlah 3 halaman, atau kamu membersihkan halaman sampai bersih karena kamu sudah melanggar aturan misalkan. Nah, ini itu dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Nah, boleh setuju, boleh tidak, tapi harus memberikan alasannya. Menurut Bapak Ibu ini memberikan hukuman dengan positif ini dapat meningkatkan disiplin anak. Coba siapa yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada yang salah Bapak Ibu, kita belajar bersama. Kan pertanyaan boleh setuju, boleh tidak, tapi dengan ada alasannya. Nanti dari jawaban kita semua, kita masuk ke dalam materinya. Sebenarnya jawabannya itu yang mendekati benar itu yang apa? Sebelumnya kita menjawab pertanyaan pemantik dulu, memancing. Monggo Pak Andi. Ya, untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin kalau misalkan kesalahannya masih dalam satu lingkup dengan hukuman itu, menurut saya akan mendisiplinkan. Contoh misalkan di sini membersihkan halaman sekolah, berarti anak itu melakukan kesalahan yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, untuk hukuman hal yang positifnya adalah membersihkan halaman sekolah, itu menurut saya akan meningkatkan disiplin anak. Tapi berbeda misalkan ketika upacara tidak memakai topi, dasi atau peran atribut lainnya yang tidak lengkap, tapi nanti setelah upacara dihukum untuk membersihkan halaman sekolah, menurut saya itu kurang tepat. Seperti itu Bu Putri. Terima kasih Pak Andi. Berarti tanggapan dari Pak Andi tergantung dengan kesalahannya apa dulu. Nah, dilihat dari kesalahannya, kemudian kita tentukan hukuman atau pemberian supaya anak itu bisa disiplin kembali sesuai dengan kesalahannya berarti ya. Berarti bisa dilihat
untuk yang positifnya dan juga yang negatif. Dampaknya apa dari kita memberikan hukuman tersebut? Ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Oke. Kemudian ada lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita di dalam kelas, ketika anak yang bisa menjawab, misalkan nilainya 100, kita memberikan penghargaan. Biasanya penghargaan berupa ucapan, oke, kamu luar biasa, hebat, pintar. Selain itu memberikan penghargaan berupa barang, misalkan. Nah, menurut Bapak Ibu ini itu dapat meningkatkan motivasi belajar atau tidak? Coba, kita di dalam kelas sering memberikan penghargaan. Misalkan pada anaknya yang pintar hanya beberapa. Berarti kan kita tidak memberikan penghargaan itu kepada yang belum bisa. Nah, coba, apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak ya? Monggo Bu Ika. Menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu iya, tapi gini, misalnya anak disuruh maju, kemudian dia bisa menjawab dengan benar, itu kan prestasi yang dia miliki. Kemudian kita sebagai guru kan memberikan apresiasi, yaitu penghargaan, entah itu tepuk tangan atau pemberian hadiah. Tapi akan tetapi bagi teman-teman yang lain yang belum bisa menjawab, ini untuk yang bisa menjawab itu kan mendapat hadiah, tapi ada sisi negatifnya, yaitu dia merasa berbangga atau saya itu bisa ya mengalahkan teman-teman yang lainnya, sedangkan mungkin yang belum bisa menjawab maju dengan benar, dia akan minder. Saya kok tidak bisa, tidak dapat memberi, tidak bisa mendapatkan penghargaan seperti si A tadi itu. Terima kasih Bu Ika. Berarti itu ada di dalamnya, berarti itu ada sifat iri. Nah, itu menimbulkan sifat iri. Nah, kita akan bahas tadi dari yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, bisa mendisiplinkan anak, tapi dampaknya jangka panjang. Yang kemudian pemberian hukuman ini dengan hal positif, itu dampaknya ada yang negatif dan juga ada positif. Memberi penghargaan, nah ini tadi tanggapannya di dalamnya ada menimbulkan sifat iri. Nah, oke, dari pertanyaan pemantik kita ketahui dahulu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif sesuai dengan temanya, yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif, kita ketahui bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara
kita memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini sesuai dari pernyataan pemantik tadi. Kita itu mau mendisiplinkan anak, tetapi tanpa adanya suatu sogokan, ancaman ataupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, jadi kita itu membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, kemudian kasih sayang sesama manusia. Contohnya, siswa cari perhatian dengan bu gurunya. Bu guru memberi perhatian kepada siswa, kasih sayang. Penguasaan, siswa yang ingin menang sendiri dan ingin merasa paling hebat, itu penguasaan, berkuasa. Kebebasan atau freedom, siswa tidak ingin tertekan, bebas, merdeka. Kesenangan, siswa ingin menemukan kesenangan dalam pembelajaran. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kita terapkan di dalam pembelajaran. Jadi siswa itu membutuhkan ini semua, saling timbal balik antara siswa dan juga dengan pendidik. Dari itu semua muncullah motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contohnya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Siswa mau disiplin karena takut dihukum. Ini motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, murid ini melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, ini motivasi eksternal juga. Nah, kemudian ada motivasi internal. Tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya sendiri. Nah, kita lihat Bapak Ibu, konsep disiplin positif dengan identitas gagal. Tadi ada hukuman, ada penghargaan. Kita lihat, kalau hukuman itu menyakitkan, anak dihukum misalkan untuk membersihkan kamar mandi, menyapu halaman sampai bersih. Itu bagi siswanya itu menyakitkan. Kemudian timbul rasa yang tidak nyaman. Kemudian murid merasa takut. Itu seperti memaksa. Nah, di situ murid juga menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Karena diberikan hukuman, anak itu merasa takut, merasa saya salah diberi hukuman, mau menjadi disiplin positif, tapi sepertinya anak itu tertekan. Itu dalam hukuman. Kalau penghargaan, kita memberikan siswa sebuah penghargaan. Nah, itu kalau di sini itu tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Nah, tadi muncul di awal, sifat iri. Ada yang diberi penghargaan, ada yang tidak. Walaupun yang diberi penghargaan itu memang anak tersebut bisa, tapi itu akan menimbulkan sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Terus merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nih, lebih ke konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Diberikan konsekuensinya apa? Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon antara pendidik dan siswa, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini hampir sempurna, tapi lebih sempurna lagi yaitu restitusi Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya kita
restitusi. Ketika siswa melanggar aturan atau membuat kesalahan, kita seharusnya menggunakan restitusi ini. Nanti kita bahas restitusi itu apa. Kalau restitusi ini murid itu bertanggung jawab, dia salah, jadi menimbulkan siswa itu menjadi tanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dia akan menjadi lebih baik. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nih, restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan dari memberikan hukuman, diberikan penghargaan, itu tidak. Memperbaiki hubungan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian fokus pada karakter. Nah, nih perbedaannya, kita lihat perbedaannya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita mempunyai siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, berarti guru itu menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit misalkan. Ini adalah hukuman. Nah, gurunya marah dan murid menjadi takut. Ini yang dimaksud hukuman seperti itu. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ada positifnya, tetapi di sini akan siswa itu kurang bertanggung jawab. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Siswanya menurutinya, tetapi di sini ada dampaknya juga. Kalau restitusi, anak itu dipanggil, guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kita di kelas itu apa? Oh, mengerjakan PR. Kemudian ditanya, apa sih masalahnya tidak mengerjakan PR? Nah, itu menanyakan terlebih dahulu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah perbedaan. Nah, Bapak Ibu masih semangat mendengarkan diseminasi saya? Masih ya? Ya, sebelumnya kita ice breaking dulu yuk, sambil santai mendengarkan musik. Bapak Ibu yang hebat, kita akan melakukan ice breaking sebentar. Ikuti instruksi saya. Mohon Bapak Ibu berdiri. Oke, Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, kita ice breaking sebentar ya. Bapak Ibu sudah berdiri semua, tangan yang sebelah kanan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, sudah biasa ya, tangan kanannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan menangkap harimau. Nah, nanti kalau yang sebelah sini berarti tidak menangkap. Nah, yang sebelah kiri tangannya seperti ini. Itu diibaratkan harimau. Nah, jadi nanti ditangkap harimaunya ya. Nah, ikuti instruksi dari saya. Kita akan menangkap
sebelum menangkap harimau, saya akan membacakan cerita di sini. Contoh dulu ya. Kalau ada kata harimau ditangkap Bapak Ibu ya. Oke ya, latihan dulu nih. Harimau. Oh, berarti mereka harimaunya ketangkap. Yang mempunyai harimau tangannya diangkat, jangan sampai ketangkap. Lagi konsentrasi. Ini membutuhkan konsentrasi. Harimau. Oke. Oh, harimaunya ketangkap satu. Oke, siap Bapak Ibu ya. Dengarkan cerita dari saya. Pada suatu hari ada pada suatu harimau bukan harimau konsentrasi. Mana ini musiknya kok begini? Oke. Pada suatu hari mau di hutan ada hariman. Ada hariman Bapak Ibu. Hariman yang sedang berjalan-jalan di hutan. Hariman di hutan bertemu dengan harimin. Konsentrasi Bu Ika. Ulang ya. Pada suatu hari mau ada hariman sedang jalan-jalan di hutan dan bertemu dengan harimin. Di semak-semak ada seekor harimau. Oke. Ada satu. Mana harimaunya ketangkap satu. Oke. Hariman dan harimin menangkap seekor kelinci. Kemudian kelinci itu lari dikejar-kejar oleh harimin. Harimin lari di semak-semak lagi bertemu seekor harimau. Oke, satu lagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Masih konsentrasi Bapak Ibu ya. Kembali lagi ya tadi. Masih ingat yang kemarin? Nah, ikuti yang saya katakan. Dijawab ya. Kemarin yang masih ingat. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Bareng-bareng. Yang ini? Kalau konsentrasi tidak mau melihat saya pasti. Yang berfungsi adalah telinganya. Kalau yang ini? Sama bingung masalah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, lanjut lagi. Ya. Nih, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, itu berbeda. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit. Itu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, termasuknya keyakinan kelas pada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati. Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan. Nah, ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik.
Nah, di sini ada kita sebagai penghukum atau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kita pendidik di kelas, di sekolahan itu ada 5 posisi kontrol. Ketika kita menghukum anak, itu posisi kita itu siapa? Apakah penghukum? Ini contohnya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti itu Bapak Ibu gurunya posisi kontrol pada penghukum, memberikan hukuman. Nah, kalau di sini bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini gurunya dulu. Apa yang kita yakin, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kenapa kamu bisa seperti itu? Itu berarti manajer. Kalau teman, ayolah perbaiki, ayolah kita melakukan menjadi lebih baik. Itu sebagai teman. Tergantung dengan kita yang mau memposisikan kita sebagai siapa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 prosesnya. Validasi menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan. Ini segitiga restitusi. Nah, kita sudah mengetahui segitiga restitusi. Berarti kita mulai hari ini, besok dan seterusnya kita harus menggunakan segitiga restitusi pada peserta didik kita apabila peserta didik kita itu melanggar aturan atau tidak menaati aturan yang ada di dalam kelas ataupun di sekolah. Nah, menstabilkan identitas. Nah, kalau misalkan siswa itu melanggar aturan, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita panggil siswa, misalkan di kantor atau di ruang khusus. Kita tanyakan, berbuat salah itu manusiawi. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini itu termasuk menstabilkan identitas. Berarti kita mengajak siswa tersebut untuk memikirkan kesalahannya tersebut yang sudah dilakukan. Kemudian validasi kebutuhan. Seperti kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Ini divalidkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas. Lah kamu itu melanggar, berarti itu baik atau tidak baik? Nah, itu ditanyakan kembali. Berarti apa yang akan kamu lakukan kembali supaya tidak mengulangi kesalahan. Nah, di sini ada contoh praktek segitiga restitusi. Siswa ketahuan makan di kelas. Nah, berarti kan ini melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas. Nah, karena keyakinan kelas di kelas 1 kan tidak makan di kelas. Nah, kalau minum masih saya izinkan, tetapi kalau makan tidak. Jadi kan ini contoh siswa makan di kelas. Nah, dari ini kemudian siswa tersebut saya panggil melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, bu gurunya menanyakan, tadi Mas Aldi, tadi kamu melakukan kesalahan apa? Nah, nih ditanya, bu guru memberi penguatan, bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Diberikan penguatan. Jadi tidak langsung diberikan, kamu jangan makan di kelas ya, makannya nanti, karena kita itu masih belajar. Itu kurang tepat ternyata. Tapi kalau dipanggil seperti ini, melakukan segitiga restitusi, divalidasi, kemudian identitas keyakinan. Nah, ini
Kalau prakteknya nanti akhirnya itu menanyakan keyakinan kelas, tidak akan mengulangi lagi. Berarti menyadarkan. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Nah, itu diseminasi dari saya, calon guru penggerak angkatan 8 di SD Negeri Kemiri 06. Sekolahnya nyaman, bersih, dan cukup. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar, bergerak. Salam Merdeka Belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.